trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Jadi seperti biasa ini adalah video weekly. Nah, pada video weekly ini kita mungkin nanti akan bahas mengenai news mingguan ya selama 1 minggu ke depan. Kemudian kita juga mau bahas mengenai COT untuk pihak sentimennya. Lalu kita juga mau bahas mengenai OI data untuk hari Senin nanti gitu teman-teman. Oke, jadi nanti juga kita mau bahas ya dari candle weekly dulu mungkin enaknya ya gitu untuk technical analisisnya. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk news 1 minggu ke depan gitu. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat ya, mulai dari tanggal 2 Juni kemudian sampai tanggal 7 Juni ya. Di sini kita ada beberapa news yang memang jadi highlight kita juga ya. Yang pertama itu kita bahas dulu mengenai ISM manufacturing ya. Di sini ada yang PMI, ada yang price, ini di hari Senin gitu teman-teman. Ini di hari Senin untuk newsnya. Jadi kalau kita lihat ini di jam 9 ya. Dan ini kedua news ini juga cukup berpengaruh untuk market ya. Dimana kalau kita lihat nih untuk previousnya si manufacturing PMI itu dari 49.2 ke 49.8. Kemudian untuk yang manufacturing price-nya itu dari 60.9 ke 60.0 ya. Dimana kalau kita lihat memang kedua news ini bisa dikatakan yang satunya itu positif ya, kemudian satunya itu negatif gitu. Jadi potensial dari si news ini kalau kita lihat dari forecast yang ada saat ini ya gitu loh, ini masih condong untuk mix ya di hari Senin nanti gitu teman-teman. Ini positif ya, sini yang negatif gitu ya, tapi let's see aja nanti bagaimana ya. Soalnya biasa kalau untuk report ya manufacturing ya, ini memang kurang lebih nggak beda jauh untuk hasilnya gitu teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat lagi ini di jam 20.45 ya. Ini juga ada ISM manufacturing, tapi ini yang global punya ya, global US manufacturing. Kalau kita lihat memang tidak ada banyak perubahan, jadi 50.9 ke 50.9 juga gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bagian hari Selasa gitu. Jadi kalau kita lihat di hari Selasa ini itu tanggal 4 Juni ya gitu. Oke, kita lihat nih ada George Job Opening ya, yang artinya minggu ini ada NFP teman-teman, dimana ini juga menjadi hari Minggu pertama di bulan Juni ini ya kan. Nggak berasa kita udah setengah tahun aja gitu ya ngelewatin 2024 ini gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat juga dari George Job Opening atau pembukaan lowongan pekerjaan baru, ini ada sedikit penurunan ya dari 8.488 ke 8.400-an gitu teman-teman. Jadi overall kalau kita lihat dari ya lapangan tenaga kerja yang terbuka di sini itu negatif untuk si indeks dolar itu sendiri atau untuk si USD itu sendiri teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini kita mau lihat di hari Selasa. Jadi kalau di hari Selasa ini kalau kita pantau ya ada NFP ya. Ada ADP non-farm employment di sini ya, kemudian ada S&P Global Service PMI, lalu ada ISM non manufacturing. Nah, kalau yang hari Senin itu kan manufacturing ya, nah, ini yang non manufacturingnya gitu teman-teman. Lalu ini ada crude oil inventory gitu teman-teman gitu. Nah, kalau kita lihat untuk yang ADP-nya ya, ADP-nya ini mengalami penurunan dari 192 ke 175 ya, artinya ini bisa dikatakan negatif untuk si DXY. Kemudian kalau kita lihat dari S&P Global Service PMI-nya itu dari 54.8 ke 54.8 juga ya. Nah, ini stagnan nih teman-teman ya. Lalu untuk yang non manufacturing ya, untuk yang PMI ini dari 49.4 ya ke 51.0 gitu. Ini sampai kalau kita lihat ini adalah negatif untuk si indeks dolar. Nah, sedangkan untuk yang non manufacturing price ini belum ada gitu ya teman-teman ya. Tuh. Oke, jadi kalau kita lihat memang dari ADP-nya ini terpantau bahwa ya sebenarnya yang employment pergantian ya itu tuh sedikit mengalami pengurangan gitu. Jadi memang overall sih sebenarnya agak negatif ya untuk si indeks dolar ini sendiri gitu. Bahkan dropnya pun cukup banyak ya, dari 192 ke 175 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi
ke hari Kamis ya. Jadi untuk hari Kamis ini ada initial jobless claim, ini klaim mingguan ya. Ini biasanya klaim mingguan, jobless claim dari 219 ke 215 ya. Artinya klaim penganggurannya turun nih gitu. Ya, ini perlu kita note juga dulu untuk hasil pastinya ya. Yang pastinya nanti untuk si jobless claim ini ya, untuk yang minggu ini itu akan lebih terlihat jelas ya ketika ADP ya sama yang job opening itu udah ada datanya gitu teman-teman. Jadi ketika yang dua ini udah keluar nih datanya ya sama ADP nih ya. Nah ini baru mulai kita ada bayangan nih yang mengenai si initial jobless claim ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Jadi untuk saat ini sih saya lihat memang masih negatif ya 219 215. Tapi nanti saya mau pantau dulu untuk yang bagian ini ya, job opening sama yang IDP non farm employment-nya dulu gitu teman-teman. Oke, jadi nanti kita akan bahas lagi nih di video daily-nya ya gitu. Oke, lanjut lagi nih di hari Jumat. Nah, ini ada yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu adalah NFP gitu. Ya, NFP ini kalau kita lihat ya masih belum begitu jelas juga untuk datanya sebenarnya teman-teman. Ya ini kalau kita lihat memang NFP mengalami kenaikan dari 175 ke 185, sedangkan tadi job opening ya, kalau kita lihat ya, sorry. Ya untuk job openingnya ini mengalami penurunan dan ADP-nya juga mengalami penurunan gitu. Ya ini memang agak bisa dikatakan apa ya? Kalau saya bilang tuh kurang klik gitu loh dengan hasil data yang di atas gitu atau proyeksi data yang di atas gitu teman-teman. Ya jadi untuk lebih jelasnya tetap kita butuh data dari job opening sama ADP ya dan juga jobless claim ya, tiga data ini terlebih dahulu baru kita punya bayangan pasti ya, atau bahasa bayangan pasti ya, bayangan yang lebih kuat gitu mengenai hasil data dari si NFP ini nanti gitu teman-teman. Oke. Nah, ini juga ada tingkat pengangguran gitu. Ya, tingkat pengangguran masih 3,9 ya. Jadi di forecast-kan juga belum ada perubahan ya, tapi let's see ya bagaimana. Kalau memang betul ya ADP-nya itu mengalami penurunan dan job opening-nya juga mengalami penurunan ya, otomatis jobless claim-nya ini juga akan mengalami kenaikan gitu teman-teman ini. Dan nantinya efeknya kemana? Efeknya itu adalah ke sini gitu, ke NFP gitu. Otomatis gaji yang dibayarkan itu juga akan menurun gitu teman-teman. Dan nanti tingkat pengangguran itu juga akan naik gitu teman-teman. Jadi overall sih sebenarnya kalau kita mau berkaca dari report ya, bukan maksudnya forecastnya si ADP sama job opening, yaitu memang masih negatif lah untuk si indeks dolar itu sendiri gitu teman-teman ya. Tapi let's see aja, ini baru kita ngomongin dari forecast, saya juga masih nunggu data pasti yang akan keluar di minggu ini gitu teman-teman. Oke, jadi itu untuk news ya. Untuk news kita clear ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk bahas mengenai OI data dan juga COT. Oke, ini untuk OI data ya, tapi sebelum kita bahas mengenai OI data ini, kita mau lihat dulu, ini kita sedikit berkaca dari sentimen COT dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sentimen COT saat ini mengalami change in position ini memang ada sedikit perubahan ya, dimana long position itu dia minus 16.000, short position ini minus 466 gitu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya si pemain pasar ini ya sedang menunggu ya data rilis dulu nih, dia baru mau masuk ke dalam pasar lagi. Kalau saya lihat overall sih memang kalau dikatakan biris ya biris gitu teman-teman, karena long position itu minus 16.000, kemudian short positionnya juga minus 16.000, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ya pelaku pasar ini untuk minggu ini ya itu dia belum akan banyak mengambil keputusan. Jadi potensinya itu mungkin dia akan mengambil data juga ya, menunggu data. Dan ingat ini bulan Juni itu The Fed pernah katakan ya bahwa dia itu akan mengumumkan apa ya, kayak suku bunganya itu kira-kira akan dipangkas di bulan ini atau enggak gitu teman-teman. Maka itu ya sebenarnya banyak yang nunggu nih gitu loh, banyak yang agak bisa dikatakan keluar dulu dari pasar gitu ya. Jadi keputusan The Fed ya untuk memangkas suku bunga itu kira-kira apakah akan terjadi di bulan ini ya, atau
akan di hold sampai akhir tahun nanti gitu teman-teman. Soalnya kan yang terbaru ya, kabar dari si Fed itu sendiri, dia itu masih mau menahan ya atau tidak mau memangkas suku bunga ini dulu ya sampai akhir tahun gitu. Walaupun ya di FOMC yang sebelumnya si Fed bilang gitu, kita akan tunggu selama 5 bulan ke depan ya, dan bulan Juni ini adalah bulan penentuan bagi dia gitu. Apakah akan di-cut atau tidak gitu teman-teman. Gitu. Jadi memang mungkin akan ada sedikit game changer ya di bulan ini, tergantung dari sikap yang diambil oleh si The Fed itu sendiri gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kemudian kalau dari OI data atau open interest datanya ya di sini itu kita lihat bahwa sebenarnya dari data ini tuh masih overall bullish sentiment ya untuk si gold ini sendiri ya. Mungkin bullish sentiment ini juga terjadi atau bahasa itu tercipta karena The Fed ini tuh masih simpang siur, ditambah lagi negara Timur Tengah juga masih memanas ya, juga memang kebijakan dan juga keuangan dari si Amerika atau si The Fed ini sendiri pun belum bisa dikatakan begitu kuat gitu teman-teman untuk saat ini gitu. Makanya karena adanya ketidakpastian ini ya otomatis kita sebagai pemegang uang ya, atau bahasa itu yang punya kekuasaan untuk menggerakkan market ini tuh akan lebih cenderung ya menyimpan aset kita dalam bentuk safe haven atau salah satunya ya emas ini sendiri. Walaupun ya katanya Bitcoin juga bisa jadi safe haven gitu teman-teman. Ya tapi ya let's see nanti bagaimana lah gitu ya. Nah kalau kita lihat sih memang untuk saat ini bagian call-nya yang di atas 2340 itu masih cukup banyak gitu. Yang tandanya ya selama di atas 2340 ya si gold itu akan cenderung untuk bullish kembali gitu. Tapi di bawah 2340 ya di bawah sini nih ya gold itu akan cenderung untuk bearish kembali ya, dengan target mungkin nanti bisa ke, untuk saat ini sih 2275 ya, 2300, kemudian 2310 gitu teman-teman. Nah ini adalah target ya yang potensi untuk dikejar ya sama si pelaku pasar itu gitu teman-teman, selama dia berada di bawah 2340 gitu. Tapi 2340 ke atas kita lihat di sini itu ada dari 2350 ya, kemudian 2365, kemudian ada 2375, 2380, lalu 2390 sampai 2400 kembali gitu teman-teman. Nah ini adalah beberapa target yang memang akan dikejar ya atau akan diisi oleh si pemain market itu sendiri ya, oleh si gold ini sendiri ketika dia berhasil bertahan dan naik ke atas level 2340 itu sendiri teman-teman. Oke, jadi itu untuk dari si OT data sama OI data itu sendiri ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut untuk bahas chart ya dari si gold ini sendiri. Oke, jadi kita akan bahas chart ya untuk technical analysis dari si gold ini sendiri. Tapi saya mau umumin dulu ke kalian semua ya sebelum kita lanjut. Untuk Juna Trading ID Academy itu sedang ada buka program mengenai basic class ya. Ini programnya itu sangat terbatas seatnya karena untuk 15 orang aja ya gitu. Dan memang sudah ada beberapa orang yang mendaftar gitu teman-teman. Nah bagi kalian yang serius mau belajar trading atau memahami kembali mengenai basic trading itu sendiri ya, di sini kita akan belajar mengenai support and resistance, kemudian candlestick ya, itu candlestick kayak misalnya kayak candlestick pattern, terus pattern mana aja yang memang cukup powerful dan memang yang biasa dipakai di dalam dunia trading itu sendiri gitu kan. Kalau untuk support and resistance itu ya kayak misalkan kita cara menggambar ya support resistance baik itu dari key level, terus major resistance, major support, dan juga minor minor support dan juga minor resistance itu sendiri teman-teman. Lalu kita juga akan belajar supply and demand ya di sini. Kemudian kita juga akan belajar mengenai Fibonacci gitu. Fibonacci ini termasuk Fibonacci extension sama retracement itu sendiri teman-teman. Ya, jadi kalau kalian mau menanyakan ya info mengenai kelas ini lebih lanjut, kalian boleh DM ke admin Juna Trading ID, nanti admin saya akan membalas pesan kalian gitu teman-teman dan memberikan detailnya lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Untuk jamnya itu ya sama jadwal itu adalah di hari Rabu dan juga hari Jumat gitu teman-teman. Dan Rabunya itu di jam 19 atau jam 7 malam sampai
jam 9 malam. Kemudian di Jumatnya itu dari jam 7 malam juga sampai jam 9 malam gitu teman-teman. Kelas ini online ya, jadi lewat via Zoom gitu teman-teman kita belajarnya. Dan untuk kalian yang daftar 6 orang pertama ya, itu ada free ya, maksudnya kayak merchandise dari saya personal untuk kalian yang akan saya kirimkan setelah kelas ini selesai gitu teman-teman. Oke. Dan juga ini ada early bid-nya, jadi jangan ketinggalan gitu teman-teman ya, dari 31 Mei sampai 5 Juni 2024. Oke. Oke, jadi itu aja yang mau saya sampaikan mengenai informasi dari Juna Trading ID Academy gitu. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk bahas mengenai XAUUSD atau gold ini sendiri ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari candle weekly-nya ya, dari si candle weekly ini sendiri nih ya, memang terdapat bearish engulfing yang memang cukup kuat ya, setelah dia reject dari 2450 gitu teman-teman. Dan sampai saat ini pun sebenarnya kalau kita lihat dari weekly candle ya, ini dia belum bisa break di atas 2363.66 gitu ya, dan juga dia closing di bawah 2340 gitu. Jadi secara weekly sebenarnya masih cukup kuat ya untuk si gold ini turun lagi dengan target di 2318, kemudian 2298 atau 2300, sampai terendahnya itu ke level harga sini 2277.75 gitu teman-teman. Jadi untuk weekly ini memang masih mendukung ya gold ini untuk turun, tapi yang perlu kita pantau itu adalah di level 2300 sama 2298 gitu, karena secara weekly ya ini adalah area support yang cukup kuat untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Sama ini nih 2277 ya teman-teman ya, sini ya gitu. Kemudian untuk resisten ya dari weekly-nya ini sendiri yang perlu kita pantau adalah 2343 atau 2340 gitu ya. Kemudian ada lagi di 2360 sampai 2363 gitu teman-teman. Yaitu ada beberapa resisten ya perlu kita pantau, dan juga support yang perlu kita pantau untuk minggu ini gitu. Oke, kemudian lanjut kita mau bahas ke daily-nya. Nah, dari daily ini sendiri ya, ini kalau kita lihat memang dia mulai ya membentuk pola turun ya, di 1, di 2, sini 3 gitu ya. Nah, ini memang masih potensi untuk turun lagi lanjut ya ke level harga sini yang saya bilang gitu, 2298 atau 2300-an gitu. Tapi ada support yang memang cukup kuat juga di sini, itu di 2318 gitu teman-teman. Oke, kemudian dengan area target terendah dia minggu ini, targetnya itu bisa ke 2277.75 gitu, atau di low yang ada di sini ya teman-teman ya gitu. Overall sih sebenarnya kalau untuk struktur harga ya di major trendnya dia atau di daily ya, itu masih uptrend sampai dia berhasil break dari level harga 2277.75 ini teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah current low-nya dia gitu. Karena kan kalau kalian lihat nih ya, ini dia naik. Ya ini current high-nya dia turun, dia bentuk current low, terus dia naik lagi. Ini dia breakout nih ya, breakout dari 2392 gitu, dan buat current high yang baru gitu. Makanya karena tercipta current high yang baru di sini ya, di sini terbentuklah yang namanya current low yang baru gitu teman-teman. Oke. Makanya selama dia bertahan di atas 2277.75, gold itu secara trend masih uptrend gitu. Jadi belum bisa dikatakan downtrend sama sekali gitu teman-teman. Kecuali memang candle closing daily-nya itu bisa di bawah 277 ya. Makanya baru dia bisa dikatakan sebagai masa transisi trend atau pergantian tren dari uptrend ke downtrend gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya kalau kita lihat dari si bagian daily-nya si gold ini sendiri gitu. Sekarang lanjut lagi ya, kita mau bahas juga untuk daily-nya si DXY gitu. Jadi kalau kita lihat memang DXY ini ya, DXY ini secara daily itu dia masih bisa dikatakan bertahan gitu. Ya bertahan di atas trendline ini. Nah, ini ya dia masih bertahan gitu. Bertahan dan memang agak berat untuk dia naik ya. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya dikata berat juga ya, dia bisa dikatakan membentuk pola sideways ya di sini. Dengan range harga kurang lebih paling rendah itu di sini di 104.41 ya, dan tertingginya itu di 105.15 gitu teman-teman. Lalu untuk range mainnya ini yang paling dominan adalah di 104.49 ya sampai 1.48
104.8 ya, 104.84 gitu teman-teman. Jadi dominance-nya itu di sini gitu. Sedangkan kalau memang secara pergerakan dia sideways gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang kalau misalkan hasil dari NFP ya memang research untuk minggu ini jika sesuai itu negatif, maka si DXY ini ada potensi dia untuk nge-breakout ya dari intraday main level ini gitu. Jadi ada potensi dia udah breakout dari sini dengan target penurunan di sini lagi gitu. Di 103.47 sampai 103.32 gitu teman-teman. Oke. Nah ini adalah potensi dia untuk breakout gitu. Kalau memang hasil dari tenaga kerja ya, bagian tenaga kerja reportnya itu kurang bagus gitu teman-teman ya. Tapi let's see entry bagaimana. Kalau memang dia bagus ya hasil tenaga kerjanya, reportnya, maka dia ada chance untuk rebound dari level ini dengan target di level harga di 105.15 lagi sampai tertinggi itu bisa lanjut ke sini di 105.56 sampai 105.68 gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini untuk si DXY udah clear ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke intraday. Nah, kalau untuk intraday sebenarnya di sini nggak banyak berubah untuk mappingnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih gold ini sendiri yaitu masih cenderung ya ada penekanan penjualan dari si seller itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini kan dia ada bentuk bearish flag ya di sini ya, bearish flag. Kemudian untuk area resisten yang cukup kuat nih untuk gold itu ada di level harga 2350 sampai 2354 gitu teman-teman ya. Dengan tertingginya itu bisa ke 23560 sampai 2363 gitu ya. Jadi kedua area ini adalah resisten intraday dia gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya untuk resisten breakout daily-nya dia atau breakout intraday dia itu ada di 2000 sini nih, 2341 ya di sini sampai 2337. Nah ini juga bertepatan dengan area yang ada di daily-nya itu sendiri atau Fibo daily-nya di sini nih. Nah, yang ini ya, gitu. Nah, ada di sini. Nah, ini areanya dia gitu. Ini area pertama, ini area kedua gitu, teman-teman. Makanya kalau kita lihat nih, ini memang bisa jadi potensial selling point kita. 1, 2, terus 3 di sini. 3 ya. Jadi ada 1, 2, 3 gitu, teman-teman. Kemudian ini jadi main level dia nih untuk saat ini ya, saya masih pantau di sini dulu. Ini jadi main level untuk hari ini, untuk Senin nanti. Jadi main level ini kita bisa bahas itu kayak menentukan nantinya gitu. Kalau gold ya dibuka dia turun di bawah 2325 atau bertahan di bawah 2330 ya di sini. Berarti gold itu masih ada potensi turun untuk ngejar lagi di 2312 sampai 2306 gitu teman-teman. Dengan area resisten support terdekat dia itu di 2315 gitu teman-teman. Nah cuman ini saya ngambil di 2315 gitu. Saya ambil di 2312.87 gitu teman-teman. Oke. Karena saya ngejar untuk yang bawah sini. Ini kan zona akumulasinya nih ya. Zona akumulasi gitu. Jadi saya ngejar kalau bisa agak dinego ke bawah lah gitu, supaya kalau misalkan kita mau entry pun ya floatingannya nggak gitu jauh gitu teman-teman. Dan resikonya pun bisa agak dikecilkan gitu ya. Nah, jadi ini adalah zonanya dia yang memang bisa dilihat dari sini gitu untuk area support, the next support levelnya dia sampai 2306 gitu. Lalu nanti lanjut lagi itu kalau dengan catatan gold itu bertahan di bawah 2330 gitu. Nah ini lanjut lagi dengan penurunan terekstrim dia itu ada di level harga di sini 2300 sampai 2295 untuk hari Senin nanti gitu teman-teman. Ini kalau dia turun pun ya misalkan dia turun ya sini ya, itu dia hampir turun sebesar 1,2% gitu teman-teman. Nah tapi kalau misalkan Senin nanti gold bisa bertahan di atas 2330 ya, maka dia ada chance untuk naik kembali di sini ya di 2340 kemudian 2354 dengan kenaikan tertingginya itu bisa ke 2363 atau 2360 kembali gitu teman-teman. Jadi kita pantau dulu aja nanti untuk hari Senin ya untuk area main level ini ya, main level ini yang akan jadi pantauan saya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan untuk kalian mengenai gold ini sendiri ya. Jadi ini adalah beberapa pandangan saya yang saya bagikan, dan saya yakinnya nanti gini, banyak dari kalian yang mungkin akan ada perbedaan pandangan dan juga pendapat dengan saya gitu teman-teman. Karena saya yakin lah technical analysis ini ya itu sangat berbau personal gitu, tergantung personality kita,
cara teknik kita yang kita pakai ya kan di dalam trading itu sendiri juga akan mempengaruhi pandangan kita juga gitu. Dan ada baiknya kita sebagai sesama trader nih di Indonesia ya kita bisa saling membantu, membackup dan memberikan pandangan kita ya supaya tuh kita bisa menciptakan bahasa itu kayak apa ya? Kayak suatu sistem nantinya ke depannya gitu ya. Untuk membantu trader-trader yang baru gitu teman-teman gitu. Jadi memang bukan masalah siapa yang benar yang salah gitu loh, karena yang menentukan yang benar dan salah itu adalah market nantinya gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan semua metode yang kita pakai itu benar, cuma tergantung eksekusi dari marketnya itu, marketnya mau berkata iya pada metode kita atau memang belum waktunya aja gitu teman-teman. Jadi memang harapan saya kalau kalian punya pandangan lain atau masukan lain ya, kalian boleh diskusikan dan juga komen di kolom komentar ya. Nantinya saya akan berterima kasih banget untuk kalian yang mau berdiskusi yang juga mau memberikan pandangannya ya di dalam komentar ini mengenai video si gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.